Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Novelin Faza dari kelas reguler C dengan NIM P238281240779. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu kelas. Baik, di sini untuk alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini ada tensi, kemudian ada pen light, ada termometer, dan juga ada sarung tangan dan spoon, ada kapas DTT, dan juga ada korentang dan juga cairan. Kemudian setelah itu saya akan mulai melakukan pemeriksaan fisik pada ibu. Baik, Bu, permisi, perkenalkan saya Bidya Putri Novelin. Di sini saya akan memeriksa ibu. Pakai ibu sedia. Baik, di sini saya akan memeriksa tanda-tanda vital ibu terlebih dahulu ya. Baik, di sini saya akan mengukur suhu ibu terlebih dahulu. Sembari saya mengukur suhu ibu, saya akan menentu ibu dulu. Untuk tensi ibu normal ya Bu, di 110/79. Baik, di sini saya setelahnya akan mengukur nadi ibu. Di sini. Baik, untuk nadi ibu normal ya, di 80 kali per menit. Dan tadi saya juga udah mengukur pernapasan ibu atau respirasi ibu di 20 kali per menit ya Bu, normal ya Bu. Kemudian setelah itu saya akan mengukur untuk termometernya suhunya di 36,5 ya Bu, normal ya Bu. Baik Bu, selanjutnya saya akan memeriksa bagian kepala hingga leher ibu ya Bu. Di sini untuk rambutnya, permisi ya Bu. Di sini untuk rambutnya bagus ya Bu, tidak ada kotoran dan tidak ada ketombe ya Bu, bagus. Dan untuk sekarang saya akan mengukur matanya ya Bu. Akan memeriksa matanya ya Bu. Oh baik Bu, normal matanya. Untuk skleranya putih ya Bu. Untuk pupilnya jika di lampu mengecil ya Bu. Untuk skleranya juga normal ya Bu, warnanya merah muda dan tidak ada tanda-tanda anemia. Baik Bu, setelah itu di bagian telinga di sini berisi ya Bu. Untuk telinganya bersih ya Bu, tidak ada kotoran. Ya, sama. Baik, untuk area hidungnya tidak ada kotoran ya Bu, tidak ada polit. Baik, setelahnya di lehernya di sebelah sini ada kelenjar. Dan coba Ibu untuk menelan. Baik, tidak ada kelenjar tubularis dan limfa ya Bu ya. Baik, setelah itu saya akan memeriksa di bagian payudara Ibu. Di sini untuk bagian payudara, permisi ya Bu, bisa minta tolong untuk tangannya ke belakang. Saya perlu periksa ya Bu, permisi. Itu di bagian ketiaknya tidak ada benjolan. Lihat ya Bu, satunya juga tidak ada benjolan. Dan untuk di area putihnya, permisi ya Bu, tidak ada kerak ya Bu.
Baik, setelah sudah di bagian payudara, saya akan lanjut ke bagian ekstremitas atas. Baik, di sini untuk area ekstremitas atas namanya tidak ada pembekakan dan untuk jajar-jajarnya juga bersih ya Bu. Satunya buka, tidak ada pembekakan, jajarnya bersih ya Bu. Dan kemudian saya akan lanjutkan ke area perut. Baik, di sini untuk area perutnya normal ya Bu, tidak ada benjolan, tidak ada pembekakan, dan tidak ada bekas jahitan. Baik Bu, di sini saya akan lanjutkan ke daerah ekstremitas bawah. Baik, permisi ya Bu, saya buka ya Bu. Ya, bisa ditekuk Bu. Di sini saya periksa tidak ada pembekakan. Untuk betisnya tidak ada masalah jika ditekan. Apakah sakit? Tidak. Ya, baik Bu. Kemudian satunya saya periksa. Permisi. Tidak sakit Bu. Ya, baik, tidak ada pembekakan juga di daerah ekstremitas bawah. Kemudian baik, setelah itu saya akan melanjutkan ke daerah genitalia Ibu. Sebelumnya saya akan mengcleanse terlebih dahulu. Baik, setelah saya memakai handscreen, saya akan permisi ya Bu. Ini sedikit dengan posisi dasar tubuh ya Bu. Baik, setelah itu saya akan membersihkan area genitalia Ibu terlebih dahulu ya. Di sini pada area labia mayora dari atas ke bawah, kemudian setelah itu dari sebelahnya, kemudian setelah itu ke bagian labia finalnya Ibu. Baik, setelah itu dan setelah itu yang terakhir pada bagian klitoris ya Bu, sampai ke bagian anus. Baik Bu, di sini saya akan memeriksa vagina Ibu. Di sini aman ya Bu, vaginanya tidak ada robekan atau bekas jahitan, dan lokeannya juga normal ya Bu, lokean ya, baik, tidak darahnya normal. Baik Bu. Baik, di sini saya telah melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu Nifas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membimbing caranya untuk perawatan payudara pada Ibu dengan bendungan ASI. Baik, di sini yang pertama-tama ada persiapan alat terlebih dahulu. Di sini alat yang digunakan ada kerentang, kemudian kedua ada kapas, ada cangkir atau gelas, kemudian ada baby oil, dan ada handspoon, serta ada bengkok. Kemudian di sini ada air hangat dan air dingin, ada wastafel, kemudian ada handuk. Baik, di sini yang pertama saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah saya mencuci tangan, di sini saya akan mempersilahkan Ibu untuk
duduk dengan tegak, kemudian kaki tidak boleh menggantung. Kemudian jika menggantung, ibu bisa menggunakan bantal untuk menopang kaki tersebut. Kemudian setelah itu saya akan memakai handphone. Baik, setelah saya menggunakan handphone, di sini saya mempersilahkan ibu untuk membuka pakaian terlebih dahulu dan juga membuka BH terlebih dahulu. Ibu, saya bantu bukakan ya bu pakaiannya. Kemudian setelah itu saya akan menutupi bagian dada hingga ke perut ibu guna untuk menjaga privasi ibu. Seperti ini. Setelah itu saya akan memberikan kapas yang telah diberikan baby oil ke dalam puting. Kemudian kita tunggu hingga 2-3 menit. Kemudian setelah 2-3 menit kita ambil, kita lepas. Sudah kita lepas, kita usap menggunakan kapas hidra. Jika sudah dicopot, kemudian selanjutnya kita akan mengusap bagian yang tadi sudah diberikan menggunakan air hangat dan air dingin secara bergantian. Baik, setelah itu saya akan menggunakan untuk memijat, untuk memasage area payudara ibu. Caranya seperti ini, dari sini ke sini, ke bawah, kemudian ke atas, kemudian lagi dari bawah ke atas. Lakukan hingga 20-30 kali. Kemudian setelah itu yang kedua, cara yang kedua bisa seperti ini, tangan ditopang di bawah, kemudian tangan menggenggam dan mengejar seperti ini. Jadi satunya. Baik, seperti itu. Setelah itu bagian ibu jari menempel ke di atas areola dan bagian telunjuk di bawah areola seperti ini. Kemudian melakukan tekanan ke dalam atau menuju ke puting seperti ini agar ASI keluar. Jika ASI keluar, tadai seperti ini dengan jelas. Kemudian saya lakukan ke sebelahnya jika yang sebelahnya juga ada kandungan ASI. Baik, jika ada ASI, jika di gelas ini ada ASI, kemudian kita akan memberikan ASI ini kepada si bayi. Kemudian setelah itu kita akan mengelap menggunakan wastafel di area
bengkok, dan kemudian ada kapas di titik. Dan kemudian persiapan petugas dan persiapan pasien. Di sini dianjurkan untuk ibu dan petugas mencuci tangan terlebih dahulu sebelum tindakan. Apakah ibu sudah mencuci tangan? Sudah. Saya juga sudah mencuci tangan. Sekarang saya akan melakukan teknik menyusuinya. Di sini yang pertama, ibu dianjurkan untuk duduk tegak pada posisi tegak dan kaki tidak mengatung ya. Jika kaki mengatung, bisa diletakkan bantal untuk sanggahan kakinya. Kemudian setelah itu ibu dianjurkan untuk melepas pakaiannya dan melepas BH-nya terlebih dahulu. Permisi ya Bu, bisa dilepas terlebih dahulu. Baik Bu, kemudian di sini saya akan membersihkan puting ibu terlebih dahulu. Dengan kapas di puting. Permisi ya Bu, saya bersihkan dari bagian areola dan putingnya. Baik, setelah saya membersihkan, kemudian langkah selanjutnya adalah meletak telunjuk jari berada di bagian atas dan kemudian ibu jari di bagian bawah untuk memencet agar ASI-nya keluar seperti ini. Sudah dipencet, ASI-nya sudah keluar, kemudian ASI yang keluar ini bisa diberikan ke puting bagian areola dan bagian puting ibu juga satunya. Kemudian setelah itu kita akan memberikan bayi ASI dan memposisikan bayi dengan cara yang pertama, baik di sini sudah nyaman ibu. Untuk bagian kepala bayi berada di siku ibu dan berada di dalam siku ibu. Kemudian selanjutnya adalah bisa untuk tangan jari bagian kelingkingnya bisa ditoelkan ke dalam mulut si bayi agar bayi bisa membuka mulutnya. Kemudian setelah itu ibu memposisikan seperti ini Bu ya, bagian C ya, ibu jari di atas dan 4 jari di bawah seperti itu ya, benar. Kemudian bisa dimasukkan dari bagian areola sampai putingnya. Usahakan areola sampai putingnya masuk semua ya ke dalam mulut. Kemudian jika dirasa sudah selesai menyusui, bisa diberhentikan dengan cara kelingking ibu bisa mengulangi menaruh mulut si bayi agar bayi bisa membuka mulutnya. Kemudian setelah itu bagian dari ASI tersebut bisa dioleskan ke dalam puting agar tidak terjadi infeksi. Kemudian setelah itu si bayi mulutnya bisa dibersihkan terlebih dahulu menggunakan kapas. Kemudian setelah itu bayi bisa disendawakan dengan cara kepala bayi bisa diletakkan ke bahu ibu seperti ini. Baik Bu, kemudian bisa ditepuk-tepuk punggungnya. Baik Bu, seperti ini langkah-langkah cara untuk teknik menyusui yang benar. Ibu bisa mempraktekannya sendiri di rumah ya Bu. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan di sini saya dengan Bida Putri yang akan mengedukasi Ibu tentang kunjungan Ibu sekarang. Di sini sebelumnya Ibu kemarin lahiran anak berapa Bu? Anak pertama. Oh, anak pertama ya Bu. Baru kemarin lahir kan Bu? Iya. Ini dengan Ibu siapa sebelumnya? Dengan Ibu Maulidia. Maulidia. Baik Bu, di sini karena Ibu sekarang baru lahiran anak pertama ya Bu ya. Di sini saya akan mengedukasi Ibu tentang ini Bu. Di halaman 40. Di sini ada tanda-tanda bahaya pada
bayi pada 1 bulan pertama itu merupakan masa yang penting bagi bayi. Makanya ibu harus melakukan hal-hal yang harus dianjurkan ya Bu ya. Yang pertama yang akan dialami bayi, yang pertama adalah perubahan yang sangat cepat dari rahim ke dunia luar, seperti itu Bu. Yang selanjutnya ada orang tua atau pengasuh berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi pada masa kehidupannya Bu ya. Untuk pola tidur bayinya sampai dengan 16 jam dalam sehari ya Bu ya. Oh iya. Yang harus dilakukan ibu pada bayi baru lahir itu, ibu harus 4 kali ke pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan bayinya ya Bu ya. Pada 0 sampai 6 jam setelah lahir. Yang kemudian yang kedua ada 6 sampai 48 jam setelah lahir, ada 3 sampai 7 hari setelah lahir, ada 8 sampai 28 hari setelah lahir ya Bu ya. Baik Bu, untuk ibu jangan lupa untuk menyusui bayinya dengan sangat penuh kasih sayang ya Bu ya, karena itu yang diperlukan untuk bayinya. Baik Bu, yang selanjutnya ada jaga bayi agar selalu tetap hangat ya Bu ya. Harus selalu dijaga kebersihannya juga tuh. Dan juga jangan lupa untuk cek kesehatan dan mengenali tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Nanti saya akan mengenali pada ibu. Sebelumnya ibu di rumah punya KIA Bu? Punya. Nanti dibaca ya Bu ya, KIA-nya. Bu, sekarang pada selanjutnya pastikan bayi mendapat imunisasi. Ibu kemarin sudah mengimunisasi bayi ibu apa belum ke fasilitas kesehatan terdekat? Itu yang awal-awal lahir kayaknya disuntik deh. Iya benar Ibu, itu adalah HB0 sebelum 24 jam. Nah, untuk screening hipotiroid kongenital juga kemarin sudah ya Bu ya, SHK 48 hingga 72 jam ya. Dan kemudian ada screening penyakit jantung bawaan atau PJB kemarin sudah alhamdulillah Bu. Kemudian ibu harus tetap memberikan ASI kalau bisa selama 6 bulan ya Bu ya. Untuk tips pola tidur untuk bayi yang sehat itu sebaiknya tidur terlentang ya Bu ya. Bayinya dianjurkan untuk tidur terlentang. Baik. Kemudian gunakan alas yang rata. Jadi jangan yang ada bergerinjil gitu ya Bu ya. Atau yang bantal yang tebal gitu ya. Jangan ya Bu ya, usahakan untuk alas yang rata-rata saja. Kemudian jauhkan benda yang dapat menutupi kepala pada saat tidur. Jadi jangan dipakai kupluk ya Bu ya saat tidur ya. Itu nggak boleh ya? Boleh. Kemudian gunakan kelambu. Ibu tahu nggak kenapa sih harus mengetahui tanda-tanda bahaya bayi baru lahir? Nggak tahu ya Ibu, karena pemeriksaan dan pelayanan kesehatan itu dilakukan untuk memantau kesehatan bayi secara menyeluruh agar dapat segera dilakukan penanganan apabila ditemukan adanya infeksi atau kelainan Bu. Dan bisa untuk menjalin kedekatan dengan bayi, penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang terbaik. Baik Bu, saya akan menjelaskan tanda-tanda bahaya pada bayi umur 0 sampai 28 hari atau bayi baru lahir. Yang pertama, jika ibu ada mengenali tanda-tanda pada bayi ibu kemarin seperti demam tinggi, ada enggak Bu? Enggak ada ya Bu ya. Itu merupakan tanda-tanda bahayanya ya Bu ya. Jika ada langsung bawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu. Kemudian ada diare atau tidak Bu? Tidak. Kemudian apakah ada dingin? Bayinya suhunya? Suhunya suhu bayi dingin itu? Kemudian ada kejang? Tidak. Kulit atau matanya itu kering gitu ada enggak? Enggak. Untuk gerak bayinya aktif? Aktif. Jika bayi ibu
bayi ibu Lemah ya? iya lemah itu bisa langsung diperiksakan ya Bu ya. Oh Takutnya iya. ada. Kemudian ada muntah-muntah. Tidak. Ya. Kalian cuma bumbu aja. Oh, iya. Untuk sesak nafas Tidak. ada, alhamdulillah. Ada tali pusatnya kemerahan atau enggak Bu? Ada Oh, merah-merah enggak. gitu? Enggak. Ada infeksi berarti ya Bu? Iya. Bayinya mau nyusu apa enggak? Mau, tapi kadang kalau udah tidur saya bunyi. Iya Bu. Baik Bu, itu tadi tanda-tanda bahaya pada bayi umur 0 sampai 28 hari atau bayi baru lahir. Nanti selebihnya Ibu bisa baca di buku ayahnya sendiri ya Bu ya. Ya. Di sini ada lengkap gambar-gambarnya yang saya dikasih tadi kepada Ibu. Di sini seperti ini, jika bayinya seperti ini bisa langsung bawa ke fasilitas terdekat ya Bu ya. Di sini ada banyak sekali di sini tentang bagaimana cara merawat bayi baru lahir dan juga ada untuk perawatan payudara ibu, perawatan perineum ibu. Baik Bu, Terima kasih, Nge. ya